Ini adalah sebuah film tontonan yang sulit dimengerti oleh orang biasa. Di daerah rumah besar tak terlihat jalan keluar. Di dalamnya ada puluhan ribu rumah besar. Hanya ada jalan masuk, jangan pernah berpikir bisa keluar. Mereka akan membuat Anda sakit hati. Memotong hati Anda seperti memotong bawang bombay. Karena uang terbatas, jadi sepasangan ini hanya ingin sebuah rumah milik mereka, tak ada syarat lain. Mereka ke daerah rumah besar sangat misterius ini. Semua benda dalam rumah ini bisa memuaskan kedua orang manusia itu. Melihat rumah selesai, dua orang memutuskan pulang akan mempertimbangkan. Cerita aneh mulai terjadi di daerah rumah besar misterius ini. Setiap rumah dalam daerah mirip satu sama lain. Sama jenis warna, sama bentuk, hanya satu yang berbeda, yaitu nomor rumah. Meskipun keduanya pergi bagaimanapun juga tak bisa keluar. Setiap jalan mirip dengan jalan yang baru lewati. Mereka kembali ke rumah nomor 9. Waktu itu di dalam hati keduanya, mendadak rasa ketakutan tak jelas muncul. Mereka berhenti, yang kebetulan merupakan kembali ke tempat yang ada rumah nomor 9. Mungkinkah semuanya merupakan kebetulan? Bukan, David merasa pacarnya sedang bercanda. Kamu kesana biar aku mengemudi, tapi HP di sini tak ada sinyal. Begitu mereka pergi dan kembali ke rumah nomor 9. Waktu hampir malam, mereka masih kembali ke rumah nomor 9 itu, sejak jam 10 siang sampai jam 12 malam. Mobil tak ada bensin lagi. Sekarang bagaimana? Berpikir sejenak. Jika kalian dalam kondisi ini, kalian akan berbuat apa? Masuk ke rumah dulu baru mengatasinya. Tak bisa terus di mobil lagi. Setelah turun mobil, Lisa mulai berteriak. Hanya bisa mendengar gema balasan dirinya. Di satu tempat terbuka begitu. Kenapa bisa mendengar lagi gema balasan diri ya? Rasa takut dan ketidakamanan penuh dalam benak keduanya. Perlahan keduanya masuk kamar. Dalam pikiran keduanya, selalu merasa nanti akan ada terjadi sesuatu. Oleh karena itu, jadi mereka makan stroberi dalam kulkas. Juga tak berselera apapun. Lisa juga begitupun David. Tak merasa selera apapun. Kayak makan air. Sampai malam keduanya tidur di tempat tidur. Suasana sepi antara mereka baru pertama kali terjadi. Sampai keesokan harinya David memanjat ke atap. Ingin berdiri di tempat tinggi. Untuk melihat apa yang terjadi. Tapi hasilnya membuatnya terkejut. Banyak rumah besar mirip satu sama lain muncul di depannya. Tak melihat tempat terakhir. Dia tak berani memberitahu Lisa. Takut membuatnya ketakutan. Mereka mencoba masuk rumah lain untuk memeriksa. Hasilnya masih mirip, tak ada apapun. Keduanya sama saja dari pagi sampai sore. Sejak fajar sampai senja, telah menemukan sebuah rumah ada cahaya. Keduanya sangat senang ketika masuk ke dalam. Itu adalah rumah nomor 9 kemarin mereka nginap. Dan apakah ini? Keduanya keluar. Di depan menemukan satu kotak. Membukanya dan itu makanan. Pasti ada orang yang sengaja menaruh di depan. Lisa cepat mengikuti arah kotak untuk cari orang itu. David membawa kotak itu ke kamar, menyiapkan membuat satu hal, yaitu dia membakar rumah. Setelah itu keluar, keduanya terdiam duduk di depan melihat rumah terbakar. Dalam hatinya juga tak jelas, tapi mereka tahu satu hal, jika ada orang berniat jahat pada mereka, harus ada orang yang keluar. Cara satu-satunya mereka sekarang, yaitu duduk di tempat ini, menunggu rumah terbakar semuanya. Semalam keduanya tertidur di luar. Ketika bangun, di depan keduanya ada satu kotak mirip tadi malam. Baru dibuka, kali ini dalamnya adalah seorang bayi. Satu bayi baik mirip manusia maupun tak mirip. Mereka melihat rumah di samping. Astaga, rumah sudah dibakar. Muncul lagi di depan mata mereka. Hal ini ilmu pun tidak bisa menjelaskan alasannya. David menulis kata pertolongan, tolong di atap rumah. Harapan ada orang lewat. Dengan siklus yang tak terbatas ini, mereka tinggal di dalam rumah besar ini 98 hari. Bayi itu seperti makan obat mujarab. Dalam beberapa bulan, sudah menjadi anak 8 bulan. Semua tindakan mereka, dia akan cepat belajar. Bahkan cara ucapan, dia juga bisa belajar. Dia selalu ingat nama, belum pernah lupa. Setiap kali sampai waktu makan, bayi ini akan berteriak. Suaranya sangat menggelegar di telinga. Berteriak sampai makanan penuh di meja. Baru berhenti. Setiap hari keduanya berpikir keluar dari masalah. Untuk keluar dari tempat aneh ini, David menghancurkan apapun. Hari berikutnya akan kembali ke bentuk semulanya. Seperti belum pernah terjadi apapun. Setiap hari harus menghadapi kekesalan yang sama. David tak bisa bertahan lagi. Memutuskan mengunci anak itu. Langsung menguncinya ke dalam mobil. Tapi aktris utama tidak kejam begitu untuk memperlakukan anak. Bagaimanapun anak itu belum berbuat salah. David sejak siang mulai menggali lubang. Sampai malam tidur di lubang itu. Kecuali makan dia akan kembali. Dalam hati sudah ingin meninggalkan dua itu. Jika bertemu mereka juga tak berkata apapun. Seperti mereka tak ada. Aktris utama juga merasa kesal sampai tidak menyadari dirinya lagi. Perlahan dia belajar mengikuti anak. Belajar suara anjing dan kucing. Juga bisa membuat begitu untuk mengelurkan tekanan dalam hati. Awan di tempat ini indah sekali. Tapi dalam matanya hanya ada keputusasaan. Waktu mereka di sini sudah hampir 1 tahun. Hari itu anak hilang. Beberapa jam kemudian kembali dan membawa satu buku. Berikan pada Lisa. Di atasnya tertulis huruf aneh dan gambar yang aneh. Adalah hal-hal yang orang di bumi tak memahaminya. Lisa merencanakan mencoba anak ini. Mendukungnya, membantunya. Tentu saja, bocah ini juga pikir dia sebagai ibunya. Emosi bocah ini berubah.
mengeluarkan suara aneh. Tenggorokan dia membesar secara aneh. Bocah ibu mensimulasikan katak berkicau. Melihat hal menakutkan itu, otak Lisa dikontrol oleh ketakutan. Tentu saja, dia diancam sampai takut. Siapa yang bertemu kondisi ini tidak takut ya? Dengan cepat, bocah menjadi seorang dewasa. Lisa juga lupa, orang waktu itu mengantarnya melihat rumah mirip pria ini. Sejak itu, Lisa tidak dipikir bocah adalah anaknya lagi. Dan pria ini menganggap Lisa sebagai budaknya. Berdiri di sampingnya, melayani, tak berani berteriak. Bahkan ketika makan, keduanya juga tidak mengeluarkan suara. Kayaknya jika mengeluarkan suara, akan dimakan oleh orang itu. Hari itu, pria itu keluar seperti biasa. Lisa ingin mengikutinya untuk mengetahui dia kemana. Tapi hal aneh muncul. Jadi ketika ke tempat belok, dia langsung hilang. Menunggu sampai Lisa mengikutinya. Masih keluar dari jalan lama. Di samping hanya mendengar suara sepatunya. Tapi tak bisa mengikutinya. David sudah menggali lubang itu setengah tahun. Dia tak bisa tak menggali. Karena inilah jalan satu-satunya mereka. Saat menggali, merasa sudah menemukan sesuatu. Membuka melihat itu sebuah mayat. Dia sangat takut. Cepat keluar lubang. Lisa juga takut jadi lari ke samping David. Keduanya sebenarnya perlu istirahat. Waktu begitu panjang. Karena mentalnya selalu takut. Sudah membuat mereka kehabisan kekuatan. Saat ketika mereka ingin masuk rumah, pintu sudah dikunci olehnya. Meskipun Lisa berteriak apapun, dia hanya melihat Lisa saja. Tentu saja, dia sudah dewasa, tak akan peduli pikiran orang lain. Keduanya tidur dalam mobil. Semalam, ketika terbangun, karena David kelelahan dan pingsan, dipanggil tak terbangun. Lisa segera mengetuk pintu, berharap dia akan membantu mereka. Dia seperti tidak melihat mereka dan berkata, dia tak berguna lagi. Mendengar kata itu Lisa merasa kecewa. Kenapa dia tak bisa membalas budi? Bukannya mereka memelihara dia kan? Lisa memeluk David. Keduanya saling bersandar. David ingin menyalakan korek api untuk merokok, tapi dia tak ada kekuatan lagi. Masih butuh bantuan Lisa menyalakan api. Malam itu mereka masih tidur di luar. Dia sudah keluar, tapi membawa satu kotak ketika membuka, yaitu untuk mayat. Lisa mengeluarkan tangisan duka cita. Tapi dia tak peduli emosi Lisa. Bocah itu paham maksud wanita ini. Akhirnya, dia memasukkan David dalam karung. Sedot semua udara di dalamnya. Segera melemparkannya ke lubang. Kali ini David mungkin tak pernah berpikir. Lubang yang dia gali dalam 8 bulan. Untuk dirinya sendiri. Membiarkan Lisa tinggal sendiri di dunia ini. Karena kesendirian, betapa emosinya. Hari berikutnya Lisa memutuskan memegang senjata. Tak berkata apapun, langsung ke arahnya. Bagaimanapun Lisa hanya seorang gadis, tak bisa memukul monster sampai mati. Yang mirip orang tapi juga tak mirip orang ini. Ketika Lisa ingin memukul untuk kedua kalinya, orang itu sudah lebih awal. Dengan gerakan tak tahu ingin apa, cepat membuka satu lubang di jalan, dan mengangkatnya dengan tangan. Lisa melihat di bawah itu, permukaan lantai tidak datar. Tak berkata apapun, juga masuk ke dalamnya. Tapi ketika dia masuk, sudah langsung masuk ke satu kamar. Tempat ini sangat beda dengan ruang tadi. Di dalamnya ada satu bocah. Duduk di sana melihat satu wanita sedang duduk di meja, sedang menangis di kursi. Dalam 1 tahun, akhirnya Lisa sudah bertemu satu orang biasa. Tapi ketika wanita ini melihat Lisa, seperti melihat monster ya. Pada waktu itu, kaki Lisa berangsur-angsur tenggelam, jatuh ke bawah lantai, ke satu ruangan sepenuhnya berbeda. Dalamnya ada satu orang, si bocah ketika dia 4 bulan sedang bertepuk tangan. Setelah itu tangan monster menarik Lisa ke ruangan ketiga. Di ruangan ini ada sebuah mayat satu pria, membuat Lisa takut sampai terjatuh. Mendadak dia kembali ke rumah nomor 9 yang ditempati bersama David. Dia perlahan berdiri, keluar ke jalan utama. Masih lubang itu, masih daerah rumah besar itu. Satu pun tak berubah. Dia mulai curiga ada apa dengan dirinya. Dia juga curiga dirinya apakah manusia atau tidak. Juga tak bisa mengerti, kenapa bertemu hal-hal aneh begini. Pada waktu itu, bocah itu sudah dipelihara menjadi pria dewasa. Penghapusan semua memori berakhir. Terkait dua orang Lisa dan David. Setelah itu memasukkannya ke karung dan dibuang ke dalam lubang yang digali David. Mulai menggunakan sekop untuk memasukkannya kembali untuk menghilangkan jejak. Semua hal terjadi di rumah nomor 9. Kejadian ajaib berlalu. Pria itu mengemudi mobil David dengan mudah keluar daerah misterius ini, yang mereka tak bisa keluar dalam 8 bulan, ke pusat pialang real estate. Di tempat ini dia tukar posisi dengan satu orang tua dan masukkannya ke karung. Dia mulai membantu orang berikutnya.